Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Junipa. Dan saya Gita, dan kami adalah host dari podcast Kensaba. Jadi kali ini kita mengundang narasumber yang udah datang dari jauh-jauh ya, tepatnya di Yogyakarta. Nama ibunya adalah Ibu Ismi Yatun. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Let's Let's go. Selamat pagi Bu. Pagi Mbak Gita. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat-sehat ya. Luar biasa. Gimana kesan dan kesannya Bu setelah 2 hari di sini ya, tinggal di Penglipuran? Yang pasti senang ya. Ini kan tempatnya sejuk. Ini juga penginapan juga enak. Pokoknya sip lah di sini. Menyenangkan ya. ya. Oke, jadi topik pembahasan pada hari ini yaitu tentang persiapan kurikulum merdeka dan juga menjadi SMK Pusat Keunggulan, gitu ya. Iya. Nah, nanti selain ada sesi tanya topik, yaitu ada tentang topik dalam podcast ini. Akan ada game sederhana yaitu sesi jauh cepatnya, Bu. Oke. Ibu Ismi, Iya. menurut Ibu, apa peran peserta didik dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka di SMK dan bagaimana mereka dapat mengambil inisiatif dalam menentukan jalannya pembelajaran? Pertanyaan yang bagus ya. Menurut saya peran peserta didik itu penting sekali ya di era sekarang dengan adanya implementasi kurikulum merdeka ini. Karena apa? Dengan implementasi kurikulum merdeka ini nanti kan peserta didik itu diberi kebebasan seperti itu. Pada saat awal itu peserta didik itu diminta untuk mengeluarkan minat dan bakatnya. Apa sih minat dan bakatnya itu yang peserta didik miliki, kemudian dari minat dan bakat itu nanti peserta didik itu memilih sendiri konsentrasi keahliannya. Nah, itu konsentrasi keahlian apa yang memang itu sesuai dengan minat dan bakat. Kemudian juga di era sekarang ini adanya kurikulum merdeka ini juga nanti peserta didik itu bisa untuk memilih metode mana yang tepat untuk ini yang sesuai dengan gaya belajar ya. Gaya belajar itu apa? Misalkan Mbak kita itu gaya belajarnya itu suka yang auditori atau mendengar, kemudian nah itu bisa memilih sendiri metode belajarnya seperti itu. Kemudian jika Mas Eva itu gaya belajarnya kok suka yang kinestetik seperti itu, bisa memilih sendiri seperti itu. Nah, ke depan dengan implementasi kurikulum merdeka itu harapannya seperti itu nanti bisa untuk ini mengeksplorasi menjadi lebih semangat. Karena apa? Karena sesuai dengan minat, bakat dan gaya belajar seperti itu. Menurut Ibu, bagaimana guru di SMK menyesuaikan metode pengajaran dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan kontekstual bagi kami? Nah, itu kemarin kan saya juga sudah menjelaskan ya, pada saat di sekolah itu sekarang itu dengan adanya kurikulum merdeka itu ya, guru itu diharapkan ya bisa yang pertama itu membuat asesmen diagnostik. Asesmen dengan adanya asesmen diagnostik atau asesmen di awal pembelajaran seperti itu nanti guru itu bisa menentukan membuat diferensiasi model pembelajaran yang berdiferensiasi. Model pembelajaran yang berdiferensiasi itu apa? Nanti model pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua nanti guru itu bisa membuat memilih atau membuat model atau model-model kolaborasi itu kerjasama seperti itu dalam bentuk kelompok itu seperti itu. Tetapi harapannya sih memang nanti kreativitas dan inovasi guru itu sangat penting dan dibutuhkan seperti itu. Ditingkatkan juga ya. Iya. Oke. Jadi lanjut ke saya ya Bu ya, pertanyaannya ya.
Jadi apakah terdapat perubahan dalam penilaian dan evaluasi bagi kami sebagai peserta didik dengan implementasi kurikulum Merdeka ini, Bu? Ya, tentunya dengan implementasi kurikulum Merdeka itu pasti akan ada perubahan, Dik. Yang sebelumnya itu kan penilaian mungkin lebih pada hasil ya. Nanti ada penilaian di akhir seperti itu. Tetapi kalau dengan adanya implementasi kurikulum Merdeka ini nanti lebih banyak, sangat mungkin itu pada pembelajaran yang formatif atau asesmen yang formatif, itu sangat mungkin akan lebih banyak ke depannya seperti itu. Kemudian juga nanti selain pembelajaran yang formatif, nanti juga ada model penilaian yang tidak hanya pilihan ganda, tetapi juga model penelitian misalkan portofolio, ya, model penilaian dengan presentasi, ya, seperti itu. Nah, nanti pasti akan cukup beragam ke depannya. Ya. Jadi tidak siswa tidak hanya dengan satu model saja, tetapi nanti akan lebih variatif. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya tadi ya yang udah panjang lebar banget ya Bu ya. Sama-sama. Oke, jadi sekarang itu kita bakal beralih nih ke sesi jawab cepat. Gimana Bu? Oke, Siap? siap. Ya. Oke Bu, jadi rule-nya simple Bu. Pertanyaannya itu santai tapi harus dijawab dengan cepat gitu kan. Oke. Mulai ya Bu ya. SMK atau SMA Bu? SMK. SMK. Ya. Oke. Pekerjaan atau keluarga? Pekerjaan. Pekerjaan. Kenapa Bu? Ya, karena penting ya pekerjaan itu, karena kalau nggak bekerja juga bagaimana nanti menghidupi keluarga. Ya. Berarti pekerjaan yang pertama ya. Ya. Oke. Bali atau Jawa Bu? Jawa. Ya. Karena saya orang Jawa. Ya. Siap. Jogja atau Jakarta Bu? Pasti Jogja. Iya, pasti Jogja. Kenapa alasannya? Itu kalau Jogja itu kan adem ya, tenang, seperti itu, juga udara bersih kalau di Jogja itu. Kemudian juga beli makanan murah. Ya. Kalau Jakarta itu mahal, kemudian polusi juga. Macet juga ya. Macet juga. Oke. Guru atau kepala sekolah? Guru. Karena apa? Karena guru itu yang paling menentukan ya, karena kan langsung nanti berhadapan dengan siswa. Selanjutnya itu siswa atau guru? Siswa. Ya, karena kalau nggak ada siswa juga nggak ada guru. Iya, betul. Saya mengajar atau belajar? Karena posisi saya sebagai mengajar, karena itu juga beramal ya istilahnya. Jalan-jalan ke luar negeri gratis tapi sendiri, atau liburan di Indonesia bayar tapi dengan keluarga? Di Indonesia, ya, karena bareng enak ya, bisa bersama. Oke. Ya, itu tadi pertanyaan yang sudah dijawab dengan cepat dan baik dan juga bijak oleh Ibu. Baik Bu, karena udah selesai sesi jawab cepatnya tadi ya Bu ya. Jadi kita sekarang lanjut nih ke sesi yang terakhir, yaitu pikir dan tulis. Jadi langsung aja ditulis jawabannya Mas Bu ya. Oke, udah siap Bu? Siap. Siap. Oke, jadi pertanyaan yang pertama. SMK kami itu terletak di kabupaten apa? Oke, bisa ditunjukkan Bu? Jawabannya? Bangli, iya benar Bu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Siap Bu? Siap. Oke, apa sih ibu kota provinsi Bali Bu? Jawabannya Denpasar. Ya, pinter ibunya. Oke.
lanjut ke pertanyaan ketiga. Sebutkan 2 nama panggilan guru di sekolah kami. Ibu. Pak Ibu. Oke Bu. Kami simpan dulu jawabannya ya Bu ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebutkan 2 program keahlian di sekolah kami. DKV sama multimedia. Oke, benar. Oke, pertanyaan terakhir Bu. Guru kami yang melakukan upskilling ke BBPPMPV kemarin itu mempelajari materi tentang apa Bu? Fotografi. Ya, ingat namanya Bu? Nama gurunya? Oke. Oke, udah. Oke. Oke. Terus sebelum kita akhiri podcast kita hari ini, kami ingin meminta Ibu Ismi memberi semacam pesan penyemangat kami bagi peserta didik di sekolah. Ya, harapan kami ya Dek, dengan adanya implementasi kurikulum Merdeka ini ya nanti siswa-siswi itu menjadi lebih termotivasi dalam belajar. Ya karena apa? Karena pasti nanti guru-guru itu akan memberikan metode pembelajaran yang lebih menarik ya. Jadi memang harapannya nanti dengan motivasi belajar itu siswa-siswi itu akan menjadi lebih paham dengan materi. Kemudian juga nanti harapan kami selanjutnya itu prestasi menjadi lebih meningkat. Ya, seperti itu. Oke, jadi itulah tadi sesi-sesi seru yang udah kita lewatin ya. Oke, coba beri tepuk tangan dulu. Oke. Terima kasih ya Ibu udah jawab pertanyaan, habis itu tentang sesi jawab cepatnya dan juga jawab tulisnya juga Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Gede Sabdana. Iya. Baik, akhir kata kami ucapkan beribu-ribu maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan. Ya, semoga Ibu sehat selalu ya. Jadi dan waktu kembali ke Jogja juga dengan selamat. Terima kasih. Jadi kami tutup dengan Karma Santi. Om.